Kenapa perlu semakin cinta? Cinta ini adalah menjadi ukuran, menjadi barometer, menjadi standar keimanan kita. Semakin kuat cinta kita kepada Rasulullah, imannya semakin kuat. Semakin lemah cintanya kepada Rasulullah, imannya semakin lemah. Karenanya cinta kepada Rasulullah ini harus diusahakan full, saudara. Jangan sampai kurang. Jangan sampai. Mengapa? Sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kamu. Maksudnya apa? Tidaklah sempurna iman kamu sehingga aku lebih kamu cintai daripada orang tua kamu, daripada anak-anak kamu, dan daripada seluruh umat manusia. Nah, artinya apa? Kesempurnaan iman seseorang, sabda Rasulullah SAW, diukur kecintaannya kepada beliau. Orang yang imannya sempurna, maka cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua. Mengapa kepada orang tua? Siapapun pasti cinta pada orang tua. Cinta pada orang tua ini fitrah manusia. Walaupun orang tuanya biasa-biasa, tidak begitu ganteng, seseorang cinta pada orang tuanya. Kawannya ngajak ditukar, orang tua kamu lebih ganteng bapak saya, gimana kalau kamu pindah panggil ayah sama bapak saya? Mau? Gak mau. Mengapa? Karena urusan cinta. Tapi kalau calon istri, calonnya kamu macam kurang cantik, gimana kalau ganti sama yang ini? Kira-kira mau? Mau? Mau, saudara. Mengapa? Karena cintanya di bawahnya memang. Ini di bawah. Sama orang tua ini gak mau. Yang kedua, cinta kepada anak. Iman yang sempurna, cintanya kepada Rasulullah melebihi cinta kepada anak. Mengapa cinta kepada anak? Cinta kepada anak itu, saudara, cinta tanpa seleksi. Anak itu salah apapun pada orang tua biasanya dimaafkan, disayangi, karena cintanya pada anak. Dari cintanya orang tua pada anak, suami istri menikah, lalu hamil. Setelah hamil, kedua orang tua ini punya impian, punya harapan, anaknya kalau lahir, kalau laki-laki ganteng sekali, kalau perempuan lahir dengan cantik. Saya kira ya, orang tua saudara semuanya inginnya saudara lahir ke dunia lebih ganteng dari yang ada sekarang. Kalau keinginannya, juga ingin lebih cantik dari yang ada sekarang ini. Karena inginnya begitu, orang tua dulu yang agamis ya, yang suka ke masjid, suka sama ulama, begitu istrinya hamil, pergi ke pasar cari foto-fotonya ulama, foto kiai, foto buya, foto mursyid thariqah, orang-orang alim, taruh di dinding di rumahnya. Suaminya bilang sama istrinya, diam-diam kamu lihat gambar itu gambarnya ulama. Mengapa? Anak kita ganteng nanti seperti itu. Dikiranya anak itu hasil fotokopi, padahal bukan kan. Itu kalau yang agamis. Kalau yang jauh dari agama mungkin beda. Orang-orang dulu ya pergi ke pasar lalu beli foto-fotonya artis. Dulu kan musim kan, foto-foto artis itu ditaruh di dinding di rumah, istrinya suruh lihat. Sekarang sudah enggak lagi, sudah, karena artis sudah masuk HP, dibawa saku kemana-mana itu, dibawa di sakunya. Setelah lahir ternyata anaknya tidak seganteng yang diharapkan. Kira-kira cinta apa enggak? Tetap cinta. Dan mau ditukar sama anaknya orang tuh gak mau. Padahal anaknya orang lebih ganteng, gak mau.
tetap memilih anak sendiri. Dari cintanya orang pada anak, anaknya bangun tidur, belum mandi, belum cuci muka, dicium oleh orang tuanya, saudara. Dari cintanya kepada anak. Lalu orang tuanya bilang apa? Enak ya kalau anak sendiri dicium. Sebenarnya bukan enak, itu masalahnya ciuman cinta. Buktinya apa? Sama anaknya orang nggak mau cium. Orang kan mau cium anaknya sendiri. Ini cinta namanya. Nah, cinta kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada anak. Dari besarnya cinta orang tua pada anak. Ada orang Bagan kerja di Pekanbaru, punya anak di rumah. Setiap jumpa dengan anaknya orang, pasti ingat anak sendiri. Kalau selain anak gak bisa. Lihat anaknya orang, ingat anaknya sendiri. Lihat anaknya orang sakit, dipegang dadanya, mudah-mudahan anak saya sehat di rumah. Itu dari cintanya kepada anak. Tapi kalau pergi ke Pekanbaru, jumpa perempuan cantik, kira-kira ingat sama istrinya sendiri? Ingat? Tidak ingat. Kayaknya ini baru. Jadi begitu. Mengapa? Karena cinta kepada istri di bawahnya anak. Nah, cinta kepada Rasulullah SAW harus melebihi itu, saudara. Melebihi orang tua, melebihi anak, apalagi yang lain. Mengapa melebihi? Rasulullah ini, saudara, dari segi manfaat bagi umat manusia ya. Biasanya orang ini suka pada orang yang suka memberikan. Ada orang asalnya kita gak suka, karena orang ini banyak memberi, akhirnya suka. Kalau kita tanya, siapa sebenarnya orang yang paling menyayangi kita? Yang paling menyayangi kita adalah baginda Rasulullah itu, saudara, menyayangi kita melebihi orang tua kita sayang pada kita. Mengapa begitu? Rasulullah itu selalu mendoakan kita. Kalau kita ini berbuat baik, Rasulullah merasa senang. Tapi kalau kita ini berbuat maksiat, Rasulullah ini mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa kita. Dan Rasulullah ini selalu mengharapkan kepada Allah agar kita semuanya ini nanti di akhirat masuk surga. Rasulullah, saudara, yang cintanya, kasih sayangnya melebihi siapapun memang. Itu dari segi manfaat. Dan orang yang dekat dengan Rasulullah SAW urusannya dimudahkan. Orang yang cintanya full kepada Rasulullah dimudahkan urusannya. Apalagi sampai banyak baca sholawat. Ini ada riwayat ya. Biasanya anak-anak kalau belajar di pondok, agak lama di pondok atau ikut torekot. Di sini yang banyak biasanya tarekat Naqsyabandiyah, Khaliliyah. Karena ada ulama rokan yang wafat di Besilam, di mana? Di Langkat ya, di Medan, di Sumatera Utara, asalnya dari rokan, Syekh Abdul Wahab. Mursyid Thariqah Naqsyabandiyah Khaliliyah. Nah, orang ini kalau ikut tarekat atau belajar di pondok, biasanya kalau lama mendapat ijazah kitab sholawat yang paling populer, yaitu kitab sholawat Dalailul Khairat, karangan Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Imam Jazuli ini seorang waliullah besar, ulama besar, sangat alim, luar biasa. Hidup pada abad ke-9 Hijriah. Dari sekarang ini kira-kira 600 tahun. Nah, mengapa Imam Jazuli menyusun kitab sholawat Dalailul Khairat? Mengapa? Ini ada kisah riwayat. Diriwayatkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami'u Karamatil Auliya. Setelah Imam Al-Jazuli ini menjadi ulama besar,
Muridnya datang dari mana-mana belajar kepada beliau, juga bertabarruk pada beliau. Suatu ketika Imam Jazuli ini bepergian. Di perjalanan, karena masuk waktu sholat, singgah ke satu masjid. Yang namanya Timur Tengah tuh saudara nggak seperti Bagan. Kalau Bagan ini kan banyak sungai, banyak air kan. Di Timur Tengah, di Afrika jarang ada air. Sehingga ke masjid. Sampai di masjid, karena gak punya wudhu, cari sumur. Ada sumur ya, di sini ada sumur, tidak ada ya. Generasi sekarang gak kenal sumur. Kalau dulu yang tua-tua ada sumur. Nah, ada sumur di dekat masjid. Sampai di sumur itu, karena gak punya wudhu, beliau ke sumur. Sampai di sumur, ternyata airnya dalam sekali, sementara timba dan talinya tidak ada. Dulu sumur itu pakai timba, pakai tali. Sekarang sudah tak pakai, cukup pakai pipa ya, dimasukkan ke dalam tanah, disedot gitu. Makanya generasi sekarang nggak kenal sumur. Kalau dulu ini kenal. Sampai di sumur itu timba dan talinya nggak ada, airnya dalam sekali. Akhirnya bagaimana? Imam Jazuli bingung, kesana kemari cari timba, cari tali untuk menimba air. Di tengah kebingungan itu ada seorang anak remaja perempuan. Anak perempuan usia remaja, kira-kira ya kelas 6 SD atau SMP lah, umur 12 tahun, kurang lebih sekitar 10-12. Nah, akhirnya apa? Anak perempuan itu memanggil Imam Jazuli. Buya, Buya, Buya ini macam bingung cari apa. Kata Imam Jazuli, saya cari timba, cari tali, mau nimba air untuk berwudu. Oh sini Buya, saya bisa bantu, saya bantu. Sini ke sumur. Imam Jazuli menghampiri sumur. Sampai di sumur itu akhirnya bagaimana? Sampai di sumur, anak perempuan itu berkata pada air, air sumur, kamu naik ke atas. Ini ada Buya ulama besar akan berwudu, ayo naik. Air sumur ini naik saudara sampai sumurnya meluap. Imam Jazuli berwudu sambil merasa malu. Ini masih budak-budak gitu. Ini masih budak-budak boleh panggil air. Akhirnya apa? Ditanya oleh beliau, kamu masih budak-budak, kamu kok bisa panggil air begitu? Apa amalan kamu? Yang kamu amalkan apa? Kata budak perempuan itu, Buya, saya ini walaupun budak-budak tak pernah berhenti baca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena gak pernah berhenti baca sholawat saudara, air benda padat bisa dipanggil. Padahal kan barang ini gak punya ruh, gak punya jiwa ya, bisa dipanggil. Apalagi yang punya jiwa. Buya aja tadi bisa dipanggil, apalagi cuma air. Akhirnya apa? Mendengar ucapan anak budak perempuan itu, Imam Al-Jazuli bersumpah, kalau begitu saya akan menyusun kitab sholawat yang dibaca oleh umat Islam. Akhirnya apa? Beliau menyusun kitab sholawat Dalailul Khairah. Dan orang biasanya yang rajin baca sholawat, urusannya dimudahkan oleh Allah. Artinya apa? Rasulullah ini memang benar-benar rahmat Allah yang dipersembahkan kepada umat manusia. Alhamdulillah. Nah, kita baca sholawat dulu ya, biar tidak ngantuk, karena tadi nunggu agak lama jadi agak suntuk. Baca sholawat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.